Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ibadah berikutnya yang dianjurkan adalah qiraatul Quran. Tentunya qiraatul Quran. Inilah bulan spesial, bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Dan malaikat Jibril datang khusus kepada Nabi untuk ngajarin Al-Quran, ya. Setiap bulan Ramadan, dan di akhir Ramadan ketika Nabi sebelum meninggal, malaikat Jibril datang 2 kali menghatamkan Quran bersama Nabi, ya. Hina ja'ahu Jibril fayudarisuhul Quran. Datang Jibril, kemudian Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi, ya. Diajarkan, mungkin murajaah bersama Jibril sampai selesai, ya. Sampai selesai, ya. Dan ini dalil bahwasanya di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka mengutamakan baca Al-Quran. Sampai di antara mereka ada yang meninggalkan ta'lim hadis gara-gara fokus baca Al-Quran. Berkata Ibnu Abdul Hakam, "Kana Malikun idza dakhala Ramadan taraka qira'atal hadis wa mujalasata ahli ilm wa aqbala ala tilawatil Quran minal mushaf." Adalah Imam Malik. Dia punya majelis di Masjid Nabawi, dia imam dari hijrah, majelis hadis. Kalau sudah datang Ramadan, dia tinggalkan majelis hadis dan dia tinggalkan bermujalasah dengan para ulama. Maka dia fokus untuk baca Al-Quran dari mushaf. Dia baca selama bulan Ramadan. Saatnya untuk berdua-duaan berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdul Razzaq berkata, "Kana Sufyan Ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala tilawatil Quran." Kalau sudah masuk bulan Ramadan, Sufyan Ats-Tsauri meninggalkan seluruh model-model ibadah dan dia fokus baca Al-Quran. Wa kana Az-Zuhri, yaitu tabi'i, wa kana Az-Zuhri idza dakhala Ramadan yafirru minal hadits wa mujalasati ahli ilm wa yuqbilu ala tilawatil Quran minal mushaf. Adalah Az-Zuhri kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka beliau lari dari majelis hadis dan dia tidak mau ketemu dengan para ulama, tapi beliau sibuk baca Al-Quran dari mushaf, ya. Oleh karenanya Ibnu Rajab menjelaskan, memang benar datang dalam hadis larangan untuk menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Karena maksud baca Quran adalah tadabbur juga, bukan sekedar tilawah. Ya, tetapi maksudnya kata Ibnu Rajab, kalau terus menerus itu dilarang. Adapun kalau waktu-waktu khusus, amma fil awqatil mufaddalah ka syahri Ramadan, adapun di waktu-waktu spesial seperti bulan Ramadan, khususan al-layaliya allati yutlabu fiha Lailatul Qadar. Terutama malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar, ya. Maka ini silakan baca Quran banyak-banyak. Au fil amakinil mufaddalati, ka Makkah liman dakhalaha min ghairi ahliha. Demikian juga tempat-tempat mulia seperti Mekah. Bang siapa yang datang ke Mekah dan dia bukan penduduk Mekah, kesempatan sedang berada di tanah suci, dia boleh baca Quran khatam meskipun kurang dari 3 hari. Fayustahabbu al-iktsar fiha min tilawatil Quran wa iqtinaman li fadilati zaman wal makan, maka dianjurkan dia banyak baca Al-Quran dalam rangka memanfaatkan waktu mulia maupun tempat yang mulia. Adzan kah? Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Taib, jadi ini penting, ya. Maka seorang fokus baca Al-Quran, dia berusaha khatam di bulan Ramadan, ya. Sekali oke, 2 kali oke, tidak harus banyak-banyak, ya. Karena kalau dia bisa gabungkan antara membaca dengan tadabbur, itu yang terbaik. Karena tujuan dari baca Quran adalah tadabbur. Ustaz Imam Malik, Imam Syafi'i khatam Quran sebulan 60 kali. Itu sehari 2 kali. Bagaimana tadabburnya? Imam Malik, Imam Syafi'i bisa tadabbur, dia ahli tafsir. Dia baca Quran cepat tapi semua tafsir di kepalanya. Nah, kita baca Quran udah lambat enggak ngerti artinya. Jadi kalau niru para ulama tidak semua orang bisa. Imam Syafi'i sampai sehari 2 kali apa? Khatam, ya. Sehari 2 kali khatam. Itu tidak mudah karena harus baca apa? Cepat. Tapi tajwid masih bisa. Di YouTube ada 8 jam, saya pernah lihat 8 jam baca Quran dengan tartil dengan tajwid. 8 jam khatam Quran. Ada contohnya di YouTube. Ada seorang coba dia rekam bacaannya tartil. Masih tidak ada huruf yang terlewatkan, terpotongkan, enggak.
Tapi memang orang Arab bacanya 8 jam selesai. Kalau Imam Syafi'i mungkin lebih cepat. Berarti kalau 2 kali khatam, taruhlah 7 jam, berarti sekitar butuh 15 jam. Mungkin. Ada waktu tidur, ada waktu istirahat. Ya. Intinya, seorang berusaha baca Quran, kalau dia bisa gabungan antara baca dengan tadabbur, itu lebih baik. Karena tujuan kita baca Quran untuk meningkatkan iman. Kata Ibnu Mas'ud, kifu inda ajaibihi. Berhentilah pada hal yang kita lagi baca ayat menakjubkan, kita penasaran, baca. Ya. Baca arti penjelasannya, baca tafsirnya, ya. Ya, jangan sampai jadikan pusat perhatianmu pada akhir surah. Jangan, kata Ibnu Mas'ud. Harus target. Tidak harus demikian. Tidak harus demikian, baca. Tapi intinya seorang berusaha khatam Quran sekali, 2 kali, semakin banyak lebih baik. Tapi gabungkan antara baca dengan apa? Tadabbur. Bahkan kalau dia baca sekali, tapi dia baca terjemahnya, menurut saya itu sangat baik. 1 bulan dia bisa baca khatam Quran sekali aja. Dengan terjemahannya semuanya, luar biasa. Luar biasa. Makanya saya pernah cerita, ada kawan, doktor, dia sekolah di Amerika. Jadi dia ini diminta oleh seorang ustadz untuk terjemahkan Quran dalam bahasa Inggris. Maka dia boleh terjemah Quran dalam bahasa Inggris. Ketika dia terjemah, terpaksa dia baca tafsir. Dia baca tafsir 30 juz agar terjemahnya benar. Setelah dia baca tafsir, dia tahu Quran itu luar biasa ternyata. Luar biasa. Makanya dia suruh anak-anaknya tiap hari harus baca Al-Quran. Bahkan dia sama saya, Ustaz, anak saya enggak pernah tanya rapotnya bagaimana, enggak pernah. Yang saya tanya, kamu udah baca Quran belum? Saya enggak pernah tanya rapotmu bagaimana, ujian, saya enggak peduli. Karena saya tuh Quran itu luar biasa. Saya pernah terjemah, saya baca pernah tafsir 30 juz. Dan anak saya mahasiswa terbaik. Ini sekedar cerita. Maksudnya seorang berusaha baca Quran, kalau bisa paham terjemahannya sampai bikin proyek. Saya proyek Ramadan kali ini saya ingin baca Quran dengan apa? Terjemahannya. Ada aplikasi Quran Tadabbur kan, tinggal apa? Tinggal download. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa mewujudkan semangat kita baca Quran, kita harus pelit waktu. Tidak usah pakai orang aja ngobrol. Ini masalah kita ini hobi ngobrol. Jangan hobi ngobrol, hobi baca komentar dibaca. Orang gila pun komentarnya kita baca. Gila, kenapa kau baca kalau tahu komentar orang gila? Jadi repot, waktu kita habis. Medsos itu mencuri umur kita. Maka kalau kita ketemu teman, saya lupa, belum selesai target. Saya punya wirdul yaumi. Baca dulu ya, oke. Sebentar, belum selesai. Terus baca, lupakan dia, enggak ada masalah. Baca terus. Ini bulan Ramadan. Setiap detik sangat bernilai. Jangan lupa semangatin istri dan anak-anak untuk baca Al-Quran. Kalau perlu kasih mereka hadiah, target berapa, sudah banyak. Baca enggak? Coba baca, Abi mau dengar, bacanya kayak gimana? Biar dengerin. Biar mereka cinta dengan bulan apa? Ramadan. Ya, kasih mereka hadiah, kasih mereka motivasi. Kita dapat pahala juga. Mereka baca, pahala juga buat kita. Karena kita yang suruh. InsyaAllah. Anak 5, semuanya khatam, bonus 5. 2 kali khatam, 10 bonus juga buat kita. Enak kan? Makanya jadi bapak yang baik. Taib. Jadi jangan lupa nyuruh anak-anak juga untuk baca Al-Quran. Istri juga suruh baca Al-Quran. Agar mereka menjadikan hari mereka hari Qurani.